Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Like that, you're in the shit out, bury your side. Today things in my pocket getting boring. Shit, bye-bye. If I couldn't tell you all am I feeling, you're in the shit out, bury the pride. That shit too hot, can't go down on the job. Say something too loud, whisper in my ear, stop. Hold up, hang on, finding better moments. Slowly show me better movement. Untuk mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif, ada 4 langkah yang harus dilalui. Yang pertama, penentuan ide cerita. 2, fokus pada objek cerita. 3, menggunakan narasi dan dialog. 4, penggunaan bahasa yang sederhana. Yang pertama adalah penentuan ide cerita. Ide cerita datangnya dari arah yang tak terduga. Terkadang saat sedang jalan-jalan dan melihat peristiwa menarik, muncul ide. Kadang saat melamun, memerhatikan sebuah tempat, dan bisa juga saat mendengar kisah perjuangan hidup seseorang hingga mencapai titik keberhasilan. Kisah-kisah tersebut bisa dirangkai menjadi ide yang menghasilkan cerita inspiratif yang menarik. Selain diperoleh dari hasil pengamatan, ide cerita menarik bisa muncul dari buku atau tulisan yang menceritakan perjuangan hidup seseorang, menggapai keberhasilan dan mampu memberi manfaat untuk lingkungan sekitar. Dengan demikian, ide untuk membuat cerita inspiratif bisa berasal dari pengamatan langsung dari objek maupun pengamatan tidak langsung dari studi pustaka atau melihat tayangan televisi maupun di internet. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat dijadikan ide cerita. 2. Fokus pada objek cerita. Kisah inspiratif yang menarik adalah cerita yang fokus menceritakan kisah hidup yang dialami satu tokoh saja. Misalnya, menceritakan kisah hidup tokoh inspiratif tentang perjalanan hidupnya hingga mencapai sukses mulai dari awal, kerumitan-kerumitan yang dihadapi, keberhasilannya, motivasinya, dan hikmah yang terkandung di dalamnya, yang bisa menggugah hati pembaca hanyut dalam kisah yang disajikan. 3. Menggunakan narasi dan dialog. Teks inspirasi dilengkapi dengan narasi dan dialog-dialog yang bisa menguatkan cerita agar lebih mengesankan pembaca, hingga tergugah untuk melakukan tindakan empati. 4. Penggunaan bahasa yang sederhana. Cerita inspiratif dapat ditulis dengan menggunakan bahasa yang sederhana, dengan menyampaikan perasaan yang dirasakan sehingga penulisan cerita inspirasi akan lebih mudah dan mengalir dengan gaya bahasa penulis sendiri. Setelah membaca langkah-langkah penulisan cerita inspiratif, maka tulislah cerita pengalaman yang memberikan hikmah ataupun pelajaran hidup ke dalam bentuk teks cerita inspiratif dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan yang menjadi ciri utama dari teks tersebut. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.